4 RRI, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya, seluruh pendengar pecinta Pro 4 dimanapun Anda berada, dan juga pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara. Ya, saat ini kita akan berbincang dengan topik kreasi gending serampat dalam bentuk seni tari. Nah, sudah hadir bersama saya guru SMK Negeri 12 namanya Pak Abing Santoso yang sedang viral ya di TikTok dan juga di sosmed. Ya, selamat malam Pak Abing. Dan juga ada juga guru dari Seni Karawitan SMK Negeri 12 Surabaya. Selamat malam Pak Ahmad. Ya, baik sahabat budaya, kita akan berbincang dengan narasumber kita berdua. Ini Pak Abing Santoso SSN, guru seni tari SMK Negeri 12 Surabaya. Selamat malam. Selamat malam Bu Purbrandari. Iya. Berikutnya ada juga Pak Ahmad Mukirin SSN, guru seni karawitan ya, SMK Negeri 12 Surabaya. Ya, silakan mikrofonnya bisa dipakai. Selamat malam Mbak Purbrandari. Ya, dan juga kita sapa seluruh sahabat budaya di seluruh Nusantara. Ya, baik, kita akan berbincang tentang topik kita, yaitu kreasi gending serampat dalam bentuk seni tari. Nah, ini kita akan ngobrol dulu dengan Pak Ahmad ya, yang merupakan guru seni karawitan. Nah, kalau kita ngomong-ngomong gending serampat itu adalah tentang seni karawitan ya Pak Ahmad ya. Oke, kalau gending serampat itu menurut Pak Ahmad bagaimana ya karakternya, ataupun sebenarnya gending serampat itu mungkin ada yang menciptakan atau sudah ada dari dulu begitu Pak Ahmad? Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Purbrandari mengenai gending serampat. Jadi gending serampat itu sendiri termasuk dalam rumpun gending iringan Mbak Nari. Jadi kalau dalam karawitan itu sesuai dengan fungsinya, gending-gending karawitan yang pertama itu ada gending yang digunakan untuk konser karawitan mandiri. Kemudian ada gending iringan, dalam hal ini iringan pakeliran, iringan tari, dan juga iringan tari pergaulan tayub. Kemudian juga ada gending untuk upacara adat seperti gending-gending di acara adat pengantin dan upacara-upacara adat yang lainnya. Serampat sendiri masuk di gending pergaulan, artinya gending untuk kebutuhan, bisa kalau di kebudayaan itu Tulung Agung dan sekitarnya itu digunakan untuk iringan tayub. Memang itu gending itu dicipta untuk gending joget dan enak dijogeti begitu. Ya, jadi sudah mempunyai karakter sendiri ya, bahwa Betul sekali. gending serampat ini gending untuk joget begitu ya. Betul. Memang kalau kita lihat memang kayaknya esensialnya itu ada di gending tayupan ya kalau serampat itu ya. Betul. Dengan bermacam gaya ya. Iya. Ini gayanya Jawa Timuran ya kalau gending serampat. Itu untuk gending serampat sendiri yang kemarin diketengahkan oleh Mas Abing dan kawan-kawan itu memakai pola atau irama. Kalau kami orang seni tradisi khususnya di ilmu karawitan memakai pola kendangan gonggo mino. Begitu. Pola kendangan gonggo mino. Ya. Iramanya gonggominan begitu kalau orang-orang tradisi menyebutnya, Mbak. Gonggominan ya. Baik, kalau kita lihat keterangannya Mas Ahmad ini sudah begitu ya di bidang karawitan. Ini lulusan apa sih Mas jenengan itu, Mas? Iya. Kebetulan saya alumnus dari ISI Surakarta 2013. Oh iya, dari ISI Surakarta. Tahun 2013. 2013. Kemudian kita dinas di ASN di PNS di SMK 12 Surabaya, jurusan Seni Karawitan. Dari tahun Dari tahun pengabdian kami dari tahun 2016. 2016. Baik sahabat budaya. Jadi itulah ya
esensial dan ciri khas, ciri khusus tentang gending serampat itu sendiri. Betul. Ya. Memang Sudah itu gending diterangkan. dicipta untuk gending beksan, artinya memang dicipta untuk dijogeti penak gitu. Penak dijogeti. Nah, kalau menurut karakternya ini gimana? Gending serampat itu apakah karakternya ini gimana, Mas? Bisa mengajak seseorang mungkin untuk apa, giat dalam bekerja atau apa begitu? Adakah ciri Jadi khusus? karakter untuk gending serampat sendiri itu gecol. Gecol itu gecol ya? artinya lucu, energik, menggerakkan orang untuk ikut bergerak atau berjoget, menggerakkan badannya gitu. Gecol. Iya. Baik, itulah sahabat budaya ciri khas dari gending serampat ya yang sudah diterangkan oleh guru seni karawitan SMK Negeri 12. Ya, kita beralih ke Pak Abing Santoso. Nah, Pak Abing, wah Anda begitu viral sekali ya di YouTube ya dengan bermacam-macam kreasi penjenengan. Nah, yang untuk kali ini tentang gending serampat ini dikreasikan dalam bentuk seni tari. Nah, bagaimana sejauh mana kreativitas seni tari untuk kok bisa gitu Anda memilih gending serampat di situ? Monggo Pak Abing. Iya. Jadi saya perkenalkan juga Abing Santoso. Saya kembali lagi ke Abing Santoso, sarjana seni dari guru SMKN 12 Surabaya. Di sana saya mengajar jurusan seni tari. Jadi kenapa saya mengangkat gending serampat untuk bisa dikonsumsi oleh publik? Karena di era milenial ini anak-anak generasi digital ini sangat kental dengan pergaulan yang bermacam-macam reletnya dan goalnya masing-masing anak berbeda. Nah, di situ saya mencuri poin, ada nilai-nilai tersendiri bahwa saya ingin mengenalkan wajah seni dan budaya melalui seni tari dengan gending kreasi serampat tersebut. Jadi untuk anak-anak generasi selanjutnya dan generasi-generasi yang akan datang itu akan bisa mengkonsumsi gerakan-gerakan seni tari serampat tersebut melalui pendidikan itu. Jadi saya menghadirkan anak-anak, mengajak anak-anak untuk mengimplementasikan seni tari melalui gending serampat tersebut bisa menghibur seluruh masyarakat Indonesia khususnya yang terutama di wilayah pendidikan. Saya mengenalkan di situ. Ya, itu jadi pengenalannya tentang gending serampat dulu, mengenali bentuk gendingnya dulu, Betul. kemudian baru di kreasi tarinya Iya, ya. betul. Harapannya Pak Abing bahwa seni tari atau kreativitas itu bisa menular dan bisa mengajak semuanya untuk bisa berpartisipasi begitu ya. Di Kemudian dalamnya pun di dalamnya ada materi bentuk etnis, bentuk tari etnisnya itu ada remo, di situ juga ada mengambil dari jejer gandrung, pengembangan dari jejer gandrung tersebut juga ada bentuk tari dolanan itu. Jadi saya jadikan satu, kolaborasikan sehingga menjadi bentuk tari yang saya sajikan dalam gending kreasi serampat. iya. Oke, Pak Abing, kalau kita tarik mundur lagi, ada beberapa vokabuler tari ya yang Anda bisa satukan untuk di kreativitas gending serampat ini. Ini awal mulanya bagaimana, Pak Abing berpemikiran seperti apa? Bagaimana siswa itu kok mungkin Pak Abing ada kebosanan atau ada kejenuhan, kok seperti ini aja pelajarannya itu, atau Pak Abing mungkin perlu memunculkan bagaimana ya anak-anak supaya bisa giat seperti itu. Tujuannya Pak Abing seperti apa sebenarnya? Ada dua misi. Saya menghadirkan tari serampat dalam viral dari bulan-bulan kemarin ya. Jadi ada dua misi. Yang satu misinya ialah mengenalkan wajah seni dan budaya Indonesia, khususnya Jawa Timuran dan keseluruhan yang ada di Indonesia. Nah, yang kedua menerapkan metode pendidikan yang menyenangkan di dalam kelas agar anak tidak bosan, tidak ngap dan tidak merasa kebebanan dan banyak tuntutan dari guru masing-masing guru dan tugasnya banyak. Nah, di dalam pelajaran saya mencoba untuk anak-anak bisa merasa senang, merasa nyaman dan merasa aman. Nah, melalui metode menyenangkan tersebut saya muncul kreativitas untuk menghadirkan tari gending kreasi serampat tersebut.
Iya, baik sahabat budaya. Kalau kita lihat ya, ini kita kembali ke Pak Ahmad ya, sebagai guru seni karawitan ya. Kalau untuk pembelajaran gending serampat itu sendiri bagaimana Pak Ahmad? Butuh berapa lama ya siswa ini bisa menguasai gending serampat itu, termasuk untuk alat-alat karawitannya Pak Ahmad? Monggo Pak Ahmad. Baik, kalau untuk materi seperti pola garapan serampat, kemudian ada juga jula-juli, itu sebenarnya kita menyesuaikan kemampuan anak-anak. Untuk materi hal tersebut itu kita ada di kelas 11 Ibu. Kelas 11. Iya. Ya. Jadi di kelas 10 itu kurikulumnya kita kasih sesuatu yang sangat dasar atau fondasi cara teknik-teknik bermain gamelan atau karawitan. Kemudian kita lihat potensi-potensi siswa. Kita kelompokkan siswa yang masih kurang, cukup dan baik itu kita pisahkan lagi di kelas 11. Jadi ada klasifikasi begitu ya. Ada, harus begitu. Sesuai dengan seperti resep dokter itu punya siswa itu punya karakter sendiri-sendiri dan kita memberikan resep juga harus dengan berbeda, kondisi mereka seperti itu. Kemudian untuk berapa lamanya? Apakah cukup hanya 1 tahun? Soalnya kalau kita lihat siswa SMK ya dari awalnya SMP kadang-kadang ada juga yang dari kecil itu sudah bisa menabuh karawitan, menabuh gamelan. Kemudian ada juga yang dari nol begitu. Ya, itu bagaimana di kelas 10-nya mereka belajarnya seperti apa? Apakah hanya pengenalan aja atau langsung dipraktek di kelasnya? Jadi ada kiat-kiat atau tips-tips dari kita pengajar khususnya di jurusan karawitan, Mbak Purbandari, menyikapi beberapa anak yang masuk ke jurusan kami atau sekolah kami dengan berbagai latar belakang bawaan mereka. Ada yang sudah mahir main gamelan, ada yang memang masuk ke sekolah kami itu benar-benar dari nol, masuk ingin belajar karakter Jawa, budaya Jawa. Kemudian ada beberapa teman-teman yang masuk ke jurusan karawitan itu dari genre musik yang berbeda. Misalnya anak-anak yang cewek itu dari dangdut, dari musik-musik yang lain, band itu juga banyak masuk ke kami. Dan itu dengan metode kekinian tentunya, yang metode pembelajaran itu kan banyak ya. Zaman now itu kan mulai dari tutor sebaya, terus kemudian ada yang terbaru ini project based learning, jadi pembelajaran berbasis project. Pentas langsung kemana gitu, kita kerjasama dengan desa wisata mana, dengan institusi rumah-rumah budaya seperti itu. Dan kemudian untuk menyikapi itu anak-anak seperti itu tadi, kembali ke awal, kita prioritaskan, kita kumpulkan. Karawitan itu adalah kebersamaan. Ketika mereka continue untuk berlatih, anak-anak yang memang dari nol itu bisa diajari oleh tutor sebaya ini, teman-temannya sendiri. Jadi begitu metodenya. Sekali mereka berkumpul itu katakanlah dari pagi hingga malam nggak bosan. Begitulah kondisi di sekolah kami. Ya, alhamdulillah, saya semangat sekali ya. Kemudian Pak Abing mungkin bisa diterangkan juga tentang bagaimana sih pembelajaran awal di seni tari yang Pak Abing pegang ini, murid-murid Pak Abing. Artinya sama seperti di seni karawitan juga, mereka datang itu dari latar belakang yang berbeda ya. Ada yang dari kecil sudah bisa, bahkan ada yang sudah mahir, bahkan ada juga yang mungkin nyasar jurusan ya Pak Abing ya. Moga Pak Abing. Iya, seperti saya terdampar dulunya. Jadi Gitu saya ya? masuk di SMK N12 Surabaya itu, yang dulunya SMK 9 Surabaya itu memang terdampar saya. Mau otodidak mulai dari nol gitu ya. Menjawab pembelajaran saya ya. Itu berbeda-beda Bu Pur. Jadi ada anak yang sebagian online, yang artinya ingin masuk di SMK 12 yang penting dapat ijazah gitu. Yang kedua ada juga yang anak-anak pengen banget
masuk di jurusan seni tari sangat pengen, tapi latar belakang nol seni tari. Ada juga yang hanya iseng. Tuh. Ada juga yang benar-benar bakat dari kecil atau bakat dari berangkat dari sanggar atau komunitas atau kelompok yang di daerah, yang khususnya biasanya banyaknya datang dari daerah-daerah tertentu, biasanya dari Tulungagung, Kediri, ada Pacitan, ada Madiun dan lain sebagainya, Banyuwangi. Nah, di situ saya menyikapi itu satu poin yang jelas, saya menyampaikan materi saya itu mereka bisa nyaman, aman dan senang. Itu. Yang penting saya poinnya itu dulu. Kalau dia betah dan dia kerasan dan dia gandrung dengan pembelajaran saya, otomatis dia akan mencari tahu. Jadi saya ingin mengenalkan dulu. Jadi kalau dia ingin tahu, dia pasti mencari tahu sehingga dia suka. Setelah suka dia akan mencintai profesi tersebut atau jurusan tersebut. Lalu dia akan mengembangkan dengan versinya dan mencapai goal dan sukses dengan cara versinya masing-masing anak. Oke, jadi kita sudah bisa bayangkan ya suasana kelas seperti apa ya yang Pak Abing bimbing dengan karyanya, dengan gending serampat. Ya, baik, kita akan perform di gending serampatnya dengan kreasi tarinya Pak Abing ya. Baik sahabat budaya, kita akan melihat penampilan dari gending serampat yang dikreasikan dalam bentuk seni tari ya oleh Pak Abing sendiri dan juga beserta dengan muridnya. Ya, itulah tadi ya sahabat budaya mendengar pecinta Pro4 dari Surabaya dimanapun berada dan pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara. Kita sudah lihat bersama ya perform dari Mas Abing dan juga murid-muridnya. Wah, begitu ya. Ternyata inilah juga audio apa ya? Gending serampat yang sudah kita dengarkan bersama. Ya, jadi dari terciptalah sebuah kreasi tari dari Mas Abing. Ya, itu tadi yang dari vokabuler apa saja yang sudah dimasukkan? Ada remo, tari remo, pengembangan dari jejer gandrung juga dan gerak-gerak pergaulan. Ya. Jadi itu awalnya kenapa saya kembangkan dalam bentuk seni tari tradisional, karena itu gending tersebut sudah viral di TikTok, tapi dengan bentuk gaya yang berbeda. Dengan artinya di sana dihadirkan ada goyang pargoy, ada goyang mujair atau goyang POP dan lain sebagainya. Nah, di situ kan dan kita logisnya ini gending tradisional, tapi kok dijogeti seperti itu. Kita tidak menolak. Kita ataupun saya sebagai seniman atau guru seni tari, saya sangat mengapresiasi dan sangat menghargai. Monggo silakan. Nah, untuk saya pribadi menerapkan ke anak-anak, kalau bisa, kalau kita jurusan seni tari, kenapa kita tidak se-viral itu, bahkan bisa lebih dari viral itu. Nah, seperti itu. Jadi anak-anak tak pantai untuk menghadirkan kreasi gending serampat tersebut melalui medium gerak seni tari gitu. Jadi itulah tadi bagus sekali ya kreativitasnya Mas Abing. Apakah ada kemungkinan mungkin untuk iringan-iringan tari yang lain? Sangat memungkinkan. Jadi saya setiap minggu atau setiap bulannya itu menghadirkan sebuah konten video yang karya saya itu saya hadirkan atau
menggali ulang seni tradisional, relate-nya dengan seni tari, saya gali ulang dan saya up. Tujuannya yaitu tadi, kita mengenalkan seni dan budaya Indonesia, bahwa generasi yang 2010 ke atas itu belum tahu eranya 2010 ke bawah sampai 1900. Jadi kita perlu kenalkan anak-anak itu bahwa kita loh punya budaya. Nah, seni tradisional ini harus kita kenalkan terhadap anak-anak milenial tersebut. Bahkan sudah tidak bisa dikatakan milenial karena mungkin 1-2 tahun ke depan ini sudah berganti Gen Z, generasi zilenial. Oh, yeah. Dan itu pun akan berkembang lagi seperti apa nanti? Ya, nantinya. Nah, karena mungkin digital ini sangat iya, canggih dan betul. cepat sekali. Kalau Dan kita mungkin- tidak upgrade soft skill kita, ya kita akan stagnan gerak di tempat gitu aja. Oke. Iya. Jadi kalau Mas Abing sudah melemparkan gaya pembelajaran seperti itu, lalu bagaimana nih tanggapan dari teman-teman guru dulu misalnya? Yang jelas banyak yang mendukung juga dari warga SMKN 12 Surabaya. Alhamdulillah sangat mendukung dan mengapresiasi, juga istilahnya memberi support, terus berkarya dan terus berkiprah, terus bergerak untuk anak-anak, berkontribusi untuk anak-anak. Yang penting untuk generasi dan untuk siswa-siswi didik itu semua orang di warga sekolah itu sangat mendukung gitu. Ya, kalau untuk siswa-siswanya, adakah mungkin siswa-siswa itu ada beberapa klasifikasi, misalnya yang kelas 10 nanti seperti apa materinya untuk kreativitasnya, kemudian yang kelas 11 bagaimana, lalu yang kelas 12 apakah bertingkat atau langsung dibaur jadi satu, Mas Abing, untuk yang kreativitas ini? Ada tahapnya sendiri, Oh, ada ya, ada tahapan-tahapan. tahapnya ya. Jadi ada manajemen atau ada tahapan nanti kelas 10 ini apa. Kreatif di Sesuai dalamnya. dengan porsinya ya. Sesuai dengan porsinya. Kalau porsinya katakanlah 20% bisa diajak ke 30%, kita angkat sekalian. Kalau bisa ke 50%, sekalian diangkat Sekalian siskan. Kalau masih belum, kita tahan. Jadi kita pantik dulu maunya seberapa, mau apa, mau kemana, dan punya goal apa kamu nak. Jadi kita pantik, seorang guru kan menuntun, bukan menuntut ya kan. Ya. Jadi pembinaannya adalah lebih kepada pendekatan kepada siswa, sebenarnya kamu memiliki tujuan apa sih gitu ya. Kolaborasi mindset Iya. guru dan betul. siswa. Ya, itu mudah-mudahan siswa-siswa semakin menyenangkan begitu Amin, ya. amin, Alhamdulillah. Sekarang kembali kita ke Pak Ahmad ya. Ya, kalau ditinjau dari adik-adik siswa dari jurusan Karawitan, nah ini bagaimana? Ketika oke lah, gendeng serampat sudah dikreasikan oleh seni tari misalnya. Ini kita bisa berkolaborasi antara seni tari dan seni karawitan ya Mas Abing ya, dan Pak Ahmad juga ya. Ini bagaimana siswa-siswa dari seni karawitan ini? Apakah mereka juga selain menempa diri untuk mempelajari hal-hal yang bersifat praktek ya, yang bersifat praktek dalam kelas, kemudian mereka sudah menguasai gending serampat itu, lalu untuk materi-materi yang lain seperti apa? Apakah juga tergugah untuk bisa mengikut kreasinya Mas Abing, Pak Ahmad? Jadi begini Mbak, di Karawitan itu kurikulum K13 itu memang kita mengikuti aturan dari pusat ya. Ya. Itu ada mata pelajaran yang namanya PKK. Jadi PKK. Iya itu Bukan ibu-ibu ya PKK. produk kreatif dan kewirausahaan gitu. Iya. Itu jadi mapel tersebut memberikan ruang anak-anak untuk kreatif. Berhubungan dengan Mas Abing, Pak Guru Abing ini, kita bersinergi antar jurusan ini. Dawuh dari kepala sekolah itu memberikan mandat untuk seluruh jurusan harus siap bersinergi, berkolaborasi seperti itu, dan saling mendukung untuk konten bersama dan untuk kebutuhan promosi sekolah bersama seperti itu. Ya, baik, terima kasih. Jadi dari jurusan Karawitan sendiri sangat mendukung. Kemudian apakah sudah untuk di akhir-akhir ini Mas Abing, apakah sudah ada kolaborasi itu tindak lanjut atau mungkin ada beberapa konten juga yang sudah disiapkan Mas Abing? Ada. Jadi ini sudah mempersiapkan 7 konten video. Jadi kalau belum tahu saya atau belum tahu video saya, bisa cek di YouTube saya Abing Tari gitu. Abing Tari ya. Abing Tari. Nah, untuk akhir bulan itu pasti saya mempunyai goal.
goalnya apa dan bagaimana. Nah, untuk bulan Mei ini insya Allah itu akan saya menghadirkan dengan personil yang massal, dan kita kolaborasi dengan karawitan, dengan film, dengan teater, dengan seni tari, mungkin bisa juga seni kriya kulit dan kriya animasi itu. Jadi kemungkinan besar 80% akan terjadi itu di akhir bulan untuk menyambut ulang tahun Kota Surabaya. Itu produksi sendiri tuh ya. Alhamdulillah. Produksi Amin sendiri ya. loh ya. Amin. Semoga semuanya nanti sukses ya. Amin, Sukses amin, ke depan amin. untuk SMK Negeri 12. Nah, Amin. ini kalau saya tanya secara pribadi nih, bisa nanti disampaikan Mas Aping sendiri dan juga Mas Ahmad sendiri ya. Nah, bagaimana cara Anda sebagai guru? Ini kalau kita lihat ya sahabat budaya, ini mereka ini guru-guru milenial juga loh, wajahnya masih muda-muda. Ya, kalau Pak Ahmad sih sudah ASN ya. Tapi notabene Mas Aping ini masih guru honorer ya sekarang statusnya. Alhamdulillah merdeka honorer. Merdeka honorer. Iya. Oke. Ya baik, untuk Anda berdua sebagai guru, sebagai pembina, sebagai pembimbing di sekolah, ini bagaimana cara Anda untuk menciptakan ya yang sekarang mungkin juga sudah diupayakan oleh guru-guru yang lain juga, bahwa bagaimana menciptakan pembelajaran di kelas itu tidak membosankan, menyenangkan dan juga aman, juga nyaman begitu. Monggo silakan, apa yang sudah Anda lakukan? Kalau kita lihat ya murid-murid dari SMK Negeri 12 itu sangat piawai juga. Ketika kita lihat misalnya ada beberapa pertunjukan-pertunjukan yang sudah dilaksanakan di beberapa bulan kemarin sebelum pandemi atau beberapa tahun kemarin ya, itu jebolan dari SMK Negeri 12 itu juga sangat piawai. Nah, ini bagaimana Anda memiliki metode-metode seperti apa sehingga mereka bisa nyaman dan bisa menguasai semuanya? Monggo, siapa dulu? Boleh saya dulu ya, Iya, Mbak. monggo. Jadi kami tim pengajar seluruh guru di SMK 12 Surabaya itu berusaha untuk mengupdate diri terutama SDM, Mbak. Jadi siswa kekinian itu kan semuanya paham teknologi. Jadi ini guru harus dituntut betul-betul tidak gaptek, tidak gagap teknologi, harus paling tidak mengenal teknologi itu. Kemudian yang kedua, untuk generasi sekarang itu filosofi kebo nyusu gudel. Jadi Kebo kita nyusu yang gudel. kita yang ngomong anak-anak maunya seperti apa, passion mereka seperti apa. Kebo nyusu gudel. Jadi induk yang nyusu yang tua melihat yang muda dulu. mengikuti yang Mengikuti anak yang begitu. muda. Kurang lebih seperti itu metode-metode yang kita laksanakan di SMK 12. Walaupun tuntutan untuk belajar seni tradisi itu yang pertama adalah pondasi kan, Mbak. Ya. Memberikan pondasi yang kuat. Kalau sudah pondasi kuat, akarnya kuat, kemudian tumbuh pohonnya juga kuat, dan kemudian daun-daunnya ini pengembangan seni ya. Ini juga rimbun dan subur. Itu filosofinya seperti itu, seperti pohon. Mulai dari pelestarian, kemudian penggarapan dan pengembangan menjadi sebuah seni tradisi yang kekinian. Itu konsep yang kami ketengahkan di sekolah kami, seperti itu. Ya, dari jurusan karawitan ya. Karawitan. Untuk jurusan tari Mas Ati. Nah, poin yang saya nilai itu sangat berharga buat saya di metode pendidikan menyenangkan saya ini ada 3 poin, yaitu ada berubah, berbagi, dan kolaborasi. Berubah secara mindset, pandangan ke depan, jangan stagnan, gerak di tempat. Yang benar dikatakan Pak Ahmad bahwa kita harus mengupdate soft skill kita. Jadi kita tidak boleh menentang perkembangan zaman, karena kita hidup di zaman selalu akan berkembang, apalagi ini sudah di abad 22. Itu sangat berkembang sekali. Nah, berkolaborasi mindset antara siswa dan guru dan lingkungan, siswa dan lingkungan, dan ekosistem sekolah, dan berusaha menciptakan sistem sekolah yang menyenangkan. Nah, itu berbagi pengalaman, berinteraksi dan diskusi, sharing dengan siapapun dan dimanapun belajar. Ki Hajar Dewantara bilang karena dimanapun dengan siapapun Anda itu belajar.
jangan bombong dengan profesi bahwa saya guru, siswa harus manut dengan saya dan siswa harus saya tuntut. Nah, itu yang poin yang paling penting ialah saya harus menuntun kodrat anak. Karena kita tidak tahu suksesnya anak atau suksesnya siswa-siswi ke depan itu seperti apa, kita tidak tahu. Dan kita tidak boleh membatasi. Kita mengenalkan seni dan budaya melalui seni tari ini, kalau dia tahu, otomatis itu akan anak-anak mencari tahu. Setelah itu apa, terus setelah ini apa, oh ya saya harus seperti ini, saya harus kemana, dengan siapa, itu otomatis kalau kita sudah kenalkan. Tapi kalau kita mengenalkan ke anak-anak atau siswa-siswi ada yang membatasi dari senior-senior, itu yang harus kita istilahnya kembangkan dan merubah mindset-mindset yang istilahnya kalau di buku coaching program itu bilang mindset primitif, yang artinya tidak mau berkembang di era yang sekarang. Nah, kata pepatah, guru yang terbaik ialah guru yang tidak berhenti belajar. Nah, di situ yang saya terapkan bahwa kita harus mengikuti perkembangan-perkembangan itu yang pastinya relate-nya untuk anak-anak dan siswa-siswi akan goal sesuai versi mereka, bukan versi guru. Jadi anak mau kemana kita tuntun, dengan siapa kita arahkan, dan kemana mereka dan goalnya apa kita tuntun. Jadi kalau mereka ingin menjadi koreografer, kalau ingin dia menjadi fashion show katakanlah, atau desain rias dan busana, silakan, tidak harus menuntut harus menjadi seni tari yang profesional yang handal, tidak harus. Karena mereka punya sukses sendiri dan punya kodrat sendiri. Kalau kita beda mah, nah gitu seperti itu. Jadi kita enjoy. Jadi pelajaran saya itu tidak hanya di kelas dan tidak hanya kelas, kan biasanya di bangku itu kan ada bangku-bangku, menghadap ke sini semua, dan guru menghadap ke sana seolah-olah menjadi figurnya mereka. Nah, itu saya buat lingkaran di tengah. Mari kita diskusi bersama. Kita duduk sejajar. Nah, kita ratakan mindset kita baru diskusi bersama seperti itu. Jadi adakah antusias anak-anak sampai kadang-kadang begini, kalau kita aja dulu ya, ini mohon maaf kita dulu juga pernah belajar menari ya, sampai itu ada murid yang mengikuti gurunya kemanapun dia pentas, kemanapun dia acara, itu sampai dia sampai seperti itu. Jadi istilahnya kalau orang dulu bilang itu sampai nyantrik itu istilahnya. Betul. Adakah seperti itu Pak Abing atau mungkin Pak Ahmad juga? Banyak dari 2016 itu ada sampai 17 sampai 18 ada, hingga sekarang ada, terus sampai sekarang hingga saya kumpulkan menjadi komunitas saya. Nah, itu komunitas itu namanya Berangwetan, kurang lebih personilnya 20 sampai 50 siswa ya. Itu ada mahasiswa, ada siswa, ada juga yang sudah lulus. Itu lulus S1 dan ada juga yang menempuh S2. Jadi meski sudah lulus kuliah, masih tetap cari yang namanya Pak Abing gitu ya. Nah, itu saya belajar juga dari beliau, anak-anak itu. Oh iya. Jadi dia dulu belajar dengan saya belajar dengan beliau. Nanti kalau kita berhadapan dengan siswa belajar dengan saya pun juga ingin belajar dengan siswa tersebut. Jadi tidak ada sekat dan batasan antara guru dan siswa. Beda lagi kalau di luar kelas. Karena di dalam kelas kita proses. Nah, tidak hanya di kelas saja, saya melakukan juga melalui koreografi lingkungan. Bisa juga pelajaran di pendopo, bisa juga pelajaran di panggung terbuka, bisa juga pelajaran di teras, di outdoor. Nah, kita mancing biar anak itu, ngapain sih kamu kok bosen, ngapain kok kamu lemes, ngapain kok kamu engap, dan kelihatannya kamu kok malas. Saya ingin pelajaran di kantin, ayo silakan. Sambil makan. Belajar kelas di kantin, bukan di kantin. Sambil makan, yang jelas satu poin, harus memperhatikan metode saya. Silakan kalian makan, minum, jangan merokok kalau laki. Gitu. Iya, betul. Nah, itu yang jelas saya tetap edukasi itu tetap diperhatikan sama anak-anak. Enggak apa-apa sambil makan. Yang jelas dia meskipun sambil makan seperti ini saya nari, ayo Pak, terus enggak apa-apa Pak. Dia enjoy, sudah. Enjoy ya. Itu. Jadi yang penting merasa enjoy dan nyaman. Setelah itu baru siswa mencari potensi yang sebenarnya. Tekniknya sebenarnya seperti apa sih Pak? Pasti itu. Iya. Pasti dia akan tergelitik untuk mencari lagi. Pak Ahmad ada tambahan, mungkin pengalamannya Pak Ahmad, adakah sampai mengikut Pak Ahmad kemana-mana begitu dalam rangka belajar itu?
Kalau ikut terus yang bingung gurunya Bu. Nanti harus njajake ya. Warung, mampir warung. Anak-anak kami itu kalau sudah di ruang praktek, mereka itu kebanyakan nggak mau pulang. Sampai kerasan ya. Hampir ya, teman-teman security sampai bingung itu kalau sudah main berproses itu. Saking gandrungnya. Oke, alhamdulillah. Jadi itulah penanaman kecintaan seorang guru kepada siswanya ya. Baik sahabat budaya, kita akan lihat perform lagi ya. Dari ini nanti yang akan dipertunjukkan karyanya Mas Abing juga. Iya, itu nama tariannya tari remorek, karya saya yang terakhir dari kurang lebih 22 karya. Iya, 22 karya sudah disiapkan sahabat budaya dan sudah terlahir dari Pak Abing, guru SMK Negeri 12. Kita akan lihat satu karya Pak Abing ya sahabat budaya, dengan apa tari remorek ya. Remorek. Ya.
Ya, sahabat budaya, pendengar, pecinta Pro 4 dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara. Kita sudah melihat bersama ya, kita sudah saksikan juga dengan seksama karya dari Mas Abing Santoso yang berjudul Remorek. Tahun berapa ini rilisnya ya? 2019. 2019 Itu rilisnya ya? pernah viral juga di kota Surabaya. Sampai diapresiasi sama Bu Risma, suruh flash mob. Oh, solo flash mob ya pada saat itu ya. Iya. Hari jadi kota Surabaya kayaknya ya. Iya, sama Hotel Majapahit sama Pol PP Tunjungan. Pol PP Tunjungan Ketika CFD Car Free CFD. Day ya itu Iya, Car Free suruh Day. datang Iya, gitu. menjadi flash Sama di mob Taman ya. Bungkul. Baik. Ya, jadi beberapa anugerah-anugerah dan juga beberapa penghargaan sudah diraih oleh Mas Abing, antara lain adalah kemarin dengan viralnya YouTube ya dari Mas Abing ini, materi itu sudah mendapat sanjungan juga dari Menteri Pak Nadiem Makarim ya. Nah, kemudian ada penghargaan apa lagi Mas Abing yang sudah didapat? Kalau penghargaan untuk saya sih lebih spesifiknya masih belum ada semua. Jadi masih alhamdulillah, bukan masih ya. Alhamdulillah beliau-beliau kayak Pak Nadiem sama pejabat-pejabat yang lain atau warga sekolah itu menyupport. Yang artinya menyupport kasih dukungan, lanjutkan. Dan ucapan terima kasih. Ya itu aja. Oke. Jadi kalau secara penghargaan secara real Mas Abing mendapat apa undangan Jakarta Iya. terus menjadi apa itu belum, atau dikasih apa saya mendapat apa masih belum. Ya, Gitu. ya intinya semua sedang berusaha ya. Baik, untuk Pak Ahmad ini, nah bagaimana dukungan dari pihak sekolah Pak Ahmad untuk beberapa kegiatan ini? Artinya sekarang kan berarti sudah tercipta metode pembelajaran yang baru di SMK Negeri 12 di lingkup seni pertunjukan utamanya ya Pak Abing ya. Jadi bagaimana Pak Ahmad, ini mungkin bisa ditinjau dari kebijakan-kebijakan kepala sekolahnya, kemudian kebijakan-kebijakan para guru untuk bisa mensupport itu semua, dan juga bagaimana kondisi siswa-siswanya. Jadi momen ini sangat tepat sekali Mbak Pur, bahwa sekolah kami di SMK 12 Surabaya itu kan di Surabaya 3 sekolah yang ditunjuk untuk pelaksana sekolah PK atau sekolah pusat keunggulan. Ya. Jadi sekolah kami salah satunya itu, dan momen ini dengan viralnya Mas Abing ini, Pak Guru Abing ini, itu tepat. Dan setelah itu langkah-langkah yang diambil oleh kepala sekolah pastinya kan sharing bersama gitu ya Pak Abing. Ya. Bertukar pikiran, sharing bersama, diskusi-diskusi tentang pendidikan, tentang model-model pembelajaran yang baru, metode yang baru, kemudian tips-tipsnya apa menggiring siswa seperti itu supaya tetap intens dan tetap menyenangkan belajar seni budaya seperti itu. Oke, baik, ini nampaknya sudah di penghujung acara ya. Baik, untuk Anda berdua Pak Ahmad dan Pak Abing, mungkin bisa memberikan closing statement dan juga memberikan motivasi ya kepada seluruh pemirsa RRI Net dan bahkan kepada seluruh pendengar pecinta Pro 4 dimanapun berada, tentang memotivasi bagaimana sih menggali, kemudian mengenal, kemudian mencintai budaya kita sendiri. Monggo. Siap, mungkin saya dulu ya. Ya. Ada 2 closing statement. Closing 1 yaitu jangan takut menjadi profesi seni tari atau mengambil jurusan seni tari. Statementnya, cintai prosesmu, cintai perjalananmu, kelak senantiasa Tuhan Yang Maha Esa akan menunjukkan jalan yang terbaikmu. Yang kedua, cintai budayamu sebelum dicintai oleh orang atau negara lain. Terima kasih. Ya, untuk Pak Ahmad mungkin bisa memotivasi siswa-siswa yang mungkin akan belajar seni karawitan dan bahkan mencintai seni karawitan sendiri. Monggo Pak. Jadi seni tradisi kita itu sangat luas sekali Mbak Pur. Jadi memungkinkan ruang-ruang untuk penggarapan garapan-garapan baru. Jadi itu kesempatan kita. Setelah
musik serampat bisa viral dan enak dijogeti seperti itu tidak kalah dengan musik-musik dari negara lain, tentunya dari mohon maaf saya sebut mungkin Korea, musik-musik yang masuk di TikTok itu ya. Kita masih banyak ruang-ruang yang perlu digarap. Musik-musik tradisi kita, khususnya di Jawa Timur ini banyak sekali akar tradisi Madura, tradisi Banyuwangi, tradisi Mataram, tradisi Surabayaan dan seluruhnya itu Indonesia sekali dan kita harus cinta Indonesia. Boleh menambah sedikit? Silakan. Jadi boleh generasi berkembang sekembang-kembangkan, silahkan. Seni tradisional atau seni dan budaya boleh dikembangkan sampai negara manapun, sampai ke perkembangan manapun, digital manapun. Yang jelas kita berangkat dari sejarah, jangan melupakan sejarah dengan semudah membalik tangan. Karena apapun itu kita harus berangkat dari akar rumput kita, Akar betul. Indonesia. Tetap. Iya, jadi mesti kita ingat bahwa kita memiliki cikal bakal seni tradisi ya. Itulah tonggak sejarah kita. Maka pesan narasumber kita berdua adalah jangan lupakan cikal bakal seni tradisi budaya negara kita sendiri. Baik, kita tutup ya Pak. Ya, baik sahabat budaya, seluruh pendengar pecinta perempuan dimanapun berada dan juga pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara, tuntas sudah perjumpaan kita dan perbincangan kita tentang topik yang kita angkat hari ini, kreasi gending serampat dalam bentuk seni tari dengan dua narasumber kita, satu Pak Abing Santoso, guru seni tari SMK Negeri 12 dan juga Pak Ahmad Mukidin, guru seni karawitan SMK Negeri 12. Terima kasih rawuhnya Mas Abing dan Mas Ahmad. Baik sahabat budaya, kita tutup. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon saya undur diri. Saya Purbandari dari Pro 4 RRI Surabaya, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Selamat malam. Selamat bertemu kembali di episode dan beberapa topik budaya yang lain. Selamat malam. Salam budaya. Pro 4 RRI, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.